Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Di akhirat orang akan membawa kezolimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan di akhirat. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang, jangan curang, jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangan. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul salah lawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah, ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke. Pas tengah malam digeser sempadan sejengkal, shibran, sejengkal kau geser, sayutawwaku, akan dililitkan di lehermu, min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya, kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau, di dunia tak dapat, di akhirat cash. Nauzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Solat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dadu-dadu. Habis amal yang kau lakukan. Walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi. Summa turihat ilai, campakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zolim dan curang. Yang curang timbangan sawit, timbangan gota. Yang menimbang curang, yang ditimbang pun curang. Yang menimbang 50, 60, yang ditimbang pun curang. Begitu dibolah, batu bata 2 biji. Mata ibu tajam menengok timbangan. Kurang 2 mata, kurang 2 mata. Baca Quran tak nampak titik, tapi 2 mata nampak. Bagus, ibu yang matanya tajam, bagus. Ibu sudah menyelamatkan. Timbangan beras curang, timbangan ikan curang, timbangan cabai curang. Satu-satunya timbangan yang jujur, timbangan posyandu. Saya kopi pendapat Ustadz Farid Oqbah. Farid Oqbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustadz Farid Oqbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Itu kan dari Mesir. Ini Farid Oqbah, Ustadz Farid Oqbah, Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo, monarki. Kalau mati ayahnya, naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi.
Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa, menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Jangan bakar-bakar rumput, tak ada yang rusak. Nah, jadi tentang masalah ini jangan bawa fatwa Saudi Arabia ke tempat kita, karena sistem monarki tak sama dengan demokrasi. Harga BBM naik, momen Megawati dan Puan Maharani nangis saat kenaikan BBM di era SBY disorot lagi. Masyarakat Indonesia bak terkena prank, sebab pada Sabtu 3 September siang, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Sementara solar menjadi Rp6.800 per liter. Kenaikan harga ini jelas menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas. Media sosial langsung diramaikan dengan beragam respons, termasuk berupa sindiran pedas terutama untuk sejumlah nama tokoh publik. Misalnya Ketua DPR RI Puan Maharani. Bukan cuma Puan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga mendadak banyak dicari publik. Lalu politikus PDI Perjuangan lain seperti Rike Diah Pitaloka juga ditandai banyak warganet. Rupanya warganet mendesak supaya figur-figur publik itu kembali menangis, sebagaimana mereka pernah melakukannya untuk memprotes kenaikan BBM di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2008, pemerintahan SBY berencana menaikkan harga BBM. Kebijakan ini rupanya disambut dengan sangat reaktif oleh sejumlah pihak. Bahkan elit PDIP sampai meneteskan air mata. Karenanya, air mata Megawati seolah tak berbendung saat membahas hal tersebut di Rakernas PDI Perjuangan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Mei 2008. Ia mengaku ikut sakit hati melihat kemiskinan di Indonesia yang salah satunya diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Banyak rakyat lapar karena tingginya angka kemiskinan, tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, ujar Megawati dengan suara parau karena menahan tangis. Megawati yang telah mencalonkan diri di Pilpres 2009 itu terlihat beberapa kali mengusap air matanya. Saya sedih melihat rakyat banyak yang menderita, padahal kita punya banyak kekayaan alam. Namun angka kemiskinan tinggi, katanya melanjutkan. Bukan cuma Mega putrinya yakni Puan Maharani juga ikut menitikkan air mata. Puan yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP menangis di sidang paripurna sebagai wujud protes kenaikan harga BBM.